Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berjumpa dengan saya Yakti Ageng Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum kita masuk lebih dalam tentang video ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Lalu mengapa guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena setiap murid memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita bahas dari kesiapan belajar murid. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat anak adalah salah satu motivator penting bagi murid atau anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keadaan mental yang menghasilkan respon terhadap kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka terhadap belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Berikutnya, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar sesuai natural dan efisien. Profil belajar murid terdiri dari 4 aspek, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru secara visual, auditori, dan kinestetik. Itu adalah gaya belajar dari profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid,
mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ini ada 3. Yang pertama konten, proses, dan produk. Kita akan membahas yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian dalam diferensiasi konten, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Lalu berikutnya berdiferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dalam diferensiasi proses, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi proses sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Lalu yang berikutnya, apa keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 ini? Relasi atau keterkaitan antara modul 2.1 dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini juga berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun mereka dengan segala keunikan dan keistimewaan murid. Yang berikutnya keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru penggerak harus mewujudkan pemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Yang selanjutnya keterkaitan dengan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu kaitan modul 2.1 dengan budaya positif atau modul 1.4 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1 kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.